Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah. Perkenalkan, nama saya Selina Lailatul Mubarakah. Perkenalkan, nama saya Lulu. Kami dari kelas 11E SMA Negeri Gelap. Dan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyelesaikan tugas produk yang materi mapel geografi, ya materi permasalahan IPM di Madura. Di sini kita akan menjelaskan bagian-bagian definisi, faktor-faktor, dan upaya dari permasalahan IPM Madura. Yang pertama-tama kita masuk ke bagian definisi. Definisi yang akan dijelaskan oleh Lulu. Definisi dari IPM Madura. Permasalahan utama yang menyebabkan indeks pembangunan manusia IPM rendah di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang, adalah lemah sektor pendidikan, enterpreneuria dari rendah rata-rata nama sekolah RIS dan harapan lama HIS penduduk. Faktor lain seperti tidak adanya sinkronisasi antar dinas terkait pendidikan, masalah infrastruktur sekolah, tidak disiplinan guru, serta kemiskinan, serta berkontribusi terhadap lambatnya pertumbuhan IPM di wilayah ini. Dan masuk ke set kedua, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian faktor dari IPM permasalahan Madura. Faktor-faktor IPM itu ada 3 macam. Dan yang pertama, faktor pendapatan. Dan yang kedua, faktor pendidikan. Dan yang ketiga, faktor-faktor kesehatan. Yang pertama, faktor pendidikan. Pendapatan. Di sini faktor pendapatannya yaitu produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah komponen kunci dalam IPM yang menunjukkan kemampuan akses penduduk terhadap hasil pembangunan termasuk standar hidup. Rendahnya IPM dan faktor pendukungnya SPF pendidikan dan kesehatan dan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Dan yang kedua yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan ada 2. Yang pertama, pendidikannya tertinggal dan ketidaksesuaian kebijakan pendidikan. Pendidikan yang tertinggal. Sektor pendidikan menjadi titik lemah utama di Madura. Banyak masyarakat usia 25 tahun ke atas hanya memiliki rata-rata lama sekolah yang rendah di bawah 5 tahun dan secara langsung menurunkan IPM. Dan yang kedua, ketidaksesuaian kebijakan pendidikan. Kurangnya sinkronisasi kebijakan antara Dinas Pendidikan, Disdik, dan Kementerian Agama Kemenak dalam penguatan pendidikan menjadi masalah. Dan faktor-faktor yang ketiga yaitu faktor kesehatan. Ada 2. Yang pertama, derajat kesehatan penduduk, dan yang kedua, akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Derajat kesehatan penduduk. Salah satu komponen utama IPM adalah derajat kesehatan penduduk yang diukur melalui angka harapan hidup, disingkat menjadi AHH. Tingkat kesehatan yang rendah di Madura dapat menyebabkan AHH yang rendah, yang berdampak langsung pada skor IPM. Dan yang kedua, akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan, permasalahan kesehatan di Madura terkait dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang mungkin memadai. Hal ini dapat menyebabkan sebagai penduduk memiliki keluhan kesehatan yang lebih tinggi, yang juga memengaruhi kepada IPM. Dan masuk ke set ketiga, yaitu bagian dampak-dampak yang akan dijelaskan oleh Selina.
Dampak rendahnya IPM yaitu ada 3. Yang pertama, produktivitas rendah. Yang kedua, pendapatan rendah. Yang ketiga, tingginya tingkat kemiskinan. Produktivitas rendah yaitu adalah IPM yang rendah mengakibatkan produktivitas kerja penduduk yang rendah. Pendapatan rendah yaitu produktivitas yang berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat. Tingginya tingkat kemiskinan yaitu rendahnya pendapatan ini pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dan bagian yang nomor 4, bagian upaya. Upaya pembaikan itu ada 4. Yang pertama, penguatan akses pendidikan. Penguatan akses pendidikan melaksanakan sekolah paket, grouping sekolah dengan siswa mini, dan memperluas akses internet untuk mendukung pendidikan digital. Yang kedua, kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif itu adalah pemberian beasiswa afirmatif dan kota khusus untuk siswa Madura di kampus negeri. Dapat membantu mengurangi kesenjangan akses. Dan yang ketiga, peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru itu adalah peningkatan kualitas dan pelihatan guru agar mereka dapat memanfaatkan teknologi proses belajar mengajar. Dan yang keempat, sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi kebijakan itu perlu ada sinkronisasi yang lebih baik di antaranya dinas terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial. Begitulah materi-materi yang dapat kami sampaikan pada malam hari. Semoga teman-teman bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan dan bisa memberi pelajaran kepada kalian. Beginilah materi-materi kami. Sekian dari kelompok 2 kelas 11 dan 1 SMA dan 1 Tulap. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.